Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Agus Muhammad Rian dengan NIM 2310282. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu Server, SSH, DHCP Server, dan juga FTP Server. Untuk tutorial yang pertama itu bagaimana cara menginstal Ubuntu Server. Yang pertama kita pastikan sudah menginstal VirtualBox dan juga Ubuntu servernya. Nah, jika kita sudah menginstal keduanya, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di VirtualBox ini kita klik New untuk membuat virtual machine baru. Untuk namanya kita beri nama misalkan Ubuntu Server TS. Kemudian untuk VM foldernya dibiarkan default saja. Kemudian untuk eh, ISO.image-nya kita pilih Ubuntu Server yang sudah tadi kita install. Kemudian untuk OS-nya kita biarkan default saja yaitu Linux. Dan untuk proses with unattended installation-nya kita uncheck. Setelah itu untuk base memorinya kita biarkan saja di 2048 MB. Untuk number of CPU-nya kita naikkan menjadi 2. Untuk virtual hard disk kita ubah menjadi 10 GB. Setelah itu kita klik finish. Nah, jika sudah kita finish tadi maka akan muncul virtual machine di sini yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita klik, kemudian kita setting. Nah, di setting ini di bagian network, kita ubah attach to-nya menjadi bridge adapter. Setelah itu klik OK. Nah, jika sudah, kita pilih start. Nah, di sini kita pilih try or install Ubuntu Server dengan mengklik enter. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Ini setelah loadingnya selesai, maka akan muncul untuk pilihan bahasanya. Untuk bahasa kita pilih English saja. Kemudian untuk keyboard configuration kita biarkan default saja. Setelah itu klik done. Untuk di sini kita pastikan sudah memilih Ubuntu server dengan mengklik spasi. Kemudian done lagi. Untuk network configuration kita biarkan default karena akan muncul sendiri. Kemudian pilih done lagi. Untuk proxy configuration juga biarkan default saja. Kemudian tunggu sampai loadingnya selesai. Dan setelah loadingnya selesai, kita pilih done lagi. Kemudian di sini biarkan default saja. Kita pilih done lagi. Untuk file storage configuration biarkan default juga. Jadi kita pilih done dan klik continue. Nah, untuk file configuration nih, pertama kita masukkan nama kita. Setelah itu untuk server name-nya, dan di sini kita pilih username-nya, kita input username-nya, kemudian masukkan password dan konfirmasi password. Setelah itu pilih done. Di sini skip saja Ubuntu Pro-nya. Continue. Nah, di sini kita pilih install open SSH server dengan mengklik spasi. Setelah itu done. Langsung saja kita ke done lagi.
Nah, setelah itu tunggu sampai loadingnya selesai. Selanjutnya, setelah proses instalasinya selesai, maka pilih reboot now. Tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah proses reboot selesai, maka Ubuntu server yang kita install sudah dapat digunakan. Jika ingin melakukan konfigurasi, maka harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk tutorial menginstal OpenSSH Server, langkah pertamanya itu kita login terlebih dahulu. Lalu setelah login, kita login sebagai super user dengan mengetikkan sudo masukkan password. Nah, setelah masuk ke super user, kita jalankan perintah sudo apt update untuk meminta sistem mengambil daftar paket terbaru. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita masukkan perintah sudo apt install OpenSSH server untuk menginstal paket OpenSSH. Hmm. Setelah menginstal OpenSSH, kita jalankan sudo systemctl enable SSH untuk mengaktifkan layanan SSH agar otomatis berjalan setiap kali sistem di boot. Setelah itu kita jalankan sudo systemctl enable SSH untuk mengaktifkan menyalakan layanan SSH. Jika sudah, maka jalankan untuk melihat statusnya, kita tuliskan perintah systemctl status SSH. Dan jika sudah aktif, artinya SSH kita sudah bisa digunakan. Dan untuk melihat IP address, ketikkan IP address. Ini sudah muncul IP address kita, yaitu 192.168.1.28. Setelah melihat IP address, kita buka aplikasi putih. Di aplikasi putih ini, masukkan IP address yang tadi muncul. Untuk portnya biarkan saja di 22. Kemudian klik open. Kemudian ini accept. Kemudian kita login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk mematikan sistemnya, itu jalankan perintah systemctl power off. Oh, jangan dispasi.
Masukkan password, maka Putih akan memutuskan koneksinya. Selanjutnya untuk tutorial mengkonfigurasi DHCP server, yang pertama kita masuk ke settingnya terlebih dahulu. Setelah itu di bagian network, pastikan jaringannya itu bridge adapter. Setelah itu klik OK, kemudian start VM-nya. Lalu setelah itu kita login. Setelah login, kita masuk ke super user agar user memiliki akses ke root dengan mengetikkan sudo su. Dia masukkan passwordnya. Dan setelah masuk ke super user, kita install DHCP servernya dengan perintah apt install isc DHCP server. Nah, setelah itu di sini kita ketik Y, lalu enter lagi. Tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah proses instalasi DHCP servernya selesai, kita install NetTools dengan perintah perintah apt install NetScript-tools. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu kita lihat IP yang kita gunakan dengan cara memasukkan perintah ifconfig. Nah, maka di sini akan muncul IP yang kita gunakan yaitu 19 untuk inetnya 192.168.1.28 dan netmasknya adalah 255.255.255 dan broadcastnya adalah 192.168.1.255. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi DHCP servernya, kita ketikkan perintah nano slash etc slash dhcp slash dhcpd dot conf. Setelah masuk, kita cari autoritatif di sini, nah, kemudian hilangkan tanda pagarnya. Kemudian di bagian sini, di bagian subnet kita hilangkan ini semua semua tanda pagarnya kita hapus. Kemudian sesuaikan IP-nya dengan yang kalian gunakan, yang sudah dilihat di ifconfig tadi. Berikut kurang lebihnya seperti ini yang sudah disesuaikan dengan yang ada di ifconfig tadi. Untuk subnetnya 192.168.1.0, kemudian naik max-nya 2555, 255, 255.0, range-nya itu dari titik 10 sampai titik 100, kemudian untuk domain name servernya 8.8.8.8, kemudian domain name-nya srv.asj,
Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Untuk routernya 192.168.1.1 dan broadcast addressnya 192.168.1.255. Nah, setelah eh, ini kita Ctrl S, kemudian Ctrl X untuk close. Setelah itu kita restart DHCP servernya dengan mengetikkan systemctl restart isc dhcp server. Setelah kita restart, kita lihat statusnya dengan mengetikkan systemctl status isc dhcp server. Nah, di sini maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk tutorial FTP server, yang pertama kita masuk ke super user terlebih dahulu dengan perintah sudo su. Jadi masukkan passwordnya. Setelah itu kita install library vsftpd-nya dengan perintah apt install vsftpd. Kemudian di sini y tunggu sampai proses loadingnya selesai. Setelah itu kita buka file konfigurasi VSFTPD-nya dengan perintah sudo nano etc isftpd.conf. Setelah itu kita pastikan anonymous enable-nya no, local enable-nya yes. Nah, kemudian di bagian write enable ini kita hapus tanda pagarnya. Setelah itu eh, save, kemudian keluar, kemudian kita install open SSH server dengan perintah ini, dengan perintah apt install open SSH server. Setelah itu kita tulis perintah nano etc ssh sshd dot underscore penting. Setelah itu cari subsistem SFTP. Di bagian override default of no subsystem ini kita ganti dan tambahkan menjadi yang pertama subsystem SFTP. Subsystem SFTP internal SFTP book PP access. Kemudian harus directory %a. Kemudian X 1 for bin no itu allow
Oke, lalu in dan force komin internal FTP. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita save dengan Ctrl S, kemudian close dengan Ctrl X. Setelah itu kita restart OpenSSH-nya dengan perintah eh, systemctl restart SSH. Dan setelah itu kita buat grup untuk FTP akses dengan perintah grup add FTP access. Jika sudah, kita buat user dengan nama SNK dengan perintah user add min m SNK min g FTP access min s slash usr slash sbin slash no login. Setelah itu kita klik enter, kemudian tambahkan password dengan perintah passwd smk. Kemudian kan masukkan passwordnya, hit type. Nah, setelah itu ganti kepemilikan dari home directory dengan perintah account, kemudian nama pemiliknya Brian slash home slash smk. Oh, di spasi. Nah, setelah itu kita buat folder baru dengan perintah mkdir slash home slash smk slash www. Nah, setelah kita membuat folder, kita ganti kepemilikan dari direktori www tersebut dengan perintah count nama pemilik dan titik dua FTP access slash home slash smk slash www. Kemudian enter. Dan setelah itu kita lihat IP kita dengan perintah ifconfig. Ini sudah muncul IP kita, yaitu 192.168.1.28. Setelah itu kita buka FileZilla, kemudian masukkan IP, username, password, dan juga portnya. Dia masukkan username, password, dan juga portnya. Kemudian klik connect, maka akan muncul folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian di folder www ini kita yang pertama kita buat dulu sebuah file dan kurang lebih isinya seperti ini. Kemudian save dengan nama biodata.txt. Nah, setelah di save kita masukkan file tersebut ke folder www. Nah, setelah dimasukkan, kita cek lagi di Ubuntu server dengan mengetik nano slash home slash smk slash www slash biodata.txt. Nah, maka akan muncul file yang tadi kita masukkan ke folder www.
Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.